Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video yang keempat. Masih berkaitan dengan ilmu Juan Siregar melebihi ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Di sesi ini saya mau mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk kita sama-sama mencermati apa yang disebut oleh para ulama titian serambut dibelah 7. Itu tentu ini rambut sekecil ini, itu kemudian dibelah 7, kemudian kita meniti di atasnya. Itu tentu pekerjaan mustahil. Juga ada di Al-Quran itu Allah membuat perumpamaan kalau unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu tentu sebuah perumpamaan mustahil. Saya memadankan itu untuk bagaimana betapa sukarnya membedakan antara nafs atau nafsu dan diri. Sampai kita melihat para ulama yang sudah beribu-ribuan tahun Al-Quran itu, sampai di saat sekarang ini kita lihat di Al-Quran, kata nafs itu masih diterjemahkan diri. Kata nafs itu diterjemahkan hati. Ini tentu sebuah kesalahan yang amat maha fatal, bahkan menimbulkan perilaku-perilaku buruk dan image yang sangat buruk tentang Islam, adanya bom bunuh diri maupun teroris. Nah, dari begitu sukarnya membedakan antara diri dan nafs tadi itu, kalau Juan Siregar mengatakan ilmunya melebihi ilmu Nabi dan para Nabi itu, ini mungkin salah satu ujian. Betulkah pernyataan tersebut? Nah, kita buktikan. Tentu sebenarnya tujuannya itu tidak untuk melihat Juan itu punya ilmu, tetapi semata-mata untuk menyampaikan ilmu kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita sama-sama menggunakan ilmu itu dalam menghadapi perang hawa nafsu. Karena kalau ilmunya tidak punya, tiba-tiba kita perang, ya babak belurlah kita melawan musuh yang tidak dikenal. Mana mungkin bisa menang? Nah, ini kita kenal musuhnya lebih komplit dulu, baru kita bisa perang bareng, memenangkan perang hawa nafsu demi mewujudkan bangsa kita mercusuar dunia. Nah, berkaitan dengan kata mercusuar dunia, saya mau memahamkan atau mengajak seluruhnya netizen dan para ahli ulama lintas agama, tidak dengan penjelasan tetapi dengan peradaban itu sendiri. Ada 4 nama yang lagi banyak disebut zaman sekarang ini dan sangat amat dirindukan, karena 4 orang ini dianggap yang akan melahirkan peradaban baru itu atau zaman akhir zaman itu, yaitu Satrio Piningit, Ratu Adil, The Man from the East, dan Imam Al-Mahdi. Kalau saya mencermati dari konten-konten video yang dibuat oleh anak-anak bangsa, keempat orang ini adalah tokoh atau sosok yang sama. Cuman dilihat dari sudut pandang sesuai dengan siapa yang mengawali. Tetapi pada intinya semua yang disebutkan tokoh yang luar biasa, yang setengah dewa, terus yang tiada tara, yang melebihi nabi dan semuanya itu, bahwa tokoh itu adalah orang yang sama. Itu di satu sisi. Di sisi lain ada lagi musuh dari tokoh-tokoh ini, itu namanya Dajjal.
Jadi untuk membedakan diri dan hawa nafsu itu saya menggunakan kedua golongan ini. Diri kita kelompokkan ke yang 4. Sebegitu luhur, sebegitu mulia, sebegitu merindukan kita kepada 4 tokoh itu, landasan karakter mereka, sikap perilaku mereka, cara hidup mereka, itulah yang dirindukan oleh setiap pribadi manusia. Bagaimana kita harus seperti mereka itu. Kemudian yang Dajjal itu tokoh atau sosok yang amat maha ditakuti. Karena dia buruk, dia akan menghancurkan, dia akan merusak dan segala-galanya. Nah, ini yang kita musuhi. Ini yang saya bilang sebagai golongannya nafsu tadi. Karena memang pada nyatanya kalau kita mau menunggu-nunggu kapan datangnya ada manusia, itu ada Imam Mahdi, itu tidak pernah ada. Dajjal, ada sosoknya yang bermata satu, itu tidak akan pernah ada. Tetapi dia akan menjadi sungguh-sungguh ada ketika kita menghidupkan karakter-karakter itu dalam diri kita. Dan menghilangkan, menghancurkan karakter-karakter Dajjal yang ada dalam diri kita. Dia akan tidak pernah ada. Bagaimana sepintas tentang Juan Siregar itu Allah buat menjadi sosok yang disebutkan itu. Kita lihat dari yang 4. Di video-video sebelum saya sudah banyak menyampaikan semua ciri-ciri perjalanan hidup, ilmu, dan segala-galanya tentang keempat tokoh ini. Itu semuanya dialami oleh Juan Siregar. Berarti keempat tokoh ini sudah tercermin dalam diri Juan Siregar. Kemudian yang Dajjal juga sama. Itu juga Juan Siregar. Allah membuat keajaiban, bukti-bukti nyata bagaimana Juan Siregar itu adalah seorang Dajjal yang maha Dajjal di atas segala Dajjal. Apa bukti-bukti kedajjalan Juan Siregar? Sebelum saat ini, bertahun-tahun yang lalu, saat saya masih di dunia pelatihan pengembangan sumber daya manusia, membuat tulisan "Jangan percaya pikiran Anda", di mana semua orang waktu itu menolak tulisan itu, judul itu, tetapi mengagumi isi tulisan, suka, senang, bangga dengan isi tulisan, tapi tidak suka judulnya. Itulah cara pandang Juan Siregar, membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang terlihat buruk padahal maksudnya baik. Kemudian Juan Siregar di buku pertama, Rahasia Iman, jangan percaya Al-Quran, itu tentu terlihatnya itu begitu jahat, begitu buruk, begitu dajjal Juan Siregar sampai bilang jangan percaya Al-Quran. Padahal maksudnya apa? Itu yang dimaksud oleh hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan Dajjal itu membawa 2 sungai. Yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api. Yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya adalah air segar yang menyejukkan. Sama. Kemudian Juan Siregar lagi, Allah beri gelar manusia Al-Quran, ditulis di cover buku Juan Siregar manusia Al-Quran. Ini juga oleh para wartawan, reporter, ketika saya mengadakan press release buku, dibilang manusia stres, manusia mencari sensasi. Kalau kita lihat, apa yang salah dengan istilah itu? Bukankah itu kerinduan kita semuanya? Bukankah setiap orang pengen jadi manusia Al-Quran? Cuman karena belum tahu caranya manusia itu, ya nggak berani bilang. Tapi karena saya sudah Allah kasih ilmunya, ya saya bilang tujuannya ya biar mengajak semua manusia biar jadi manusia Al-Quran, manusia yang berkarakter ilmu Al-Quran. Nah, dari gambaran itu, bagaimana Dajjal itu benar-benar telah dipraktekkan. Karakter Dajjal itu telah Juan perlihatkan di masa lalu. Dari ungkapan jangan percaya pikiran Anda,
jangan percaya Al-Quran, manusia Al-Quran. Padahal maksud dari ketiga ungkapan itu tiada tara untuk mengubah jalan pikiran, cara pandang manusia demi membuat prestasi spektakuler. Kemudian yang di hari-hari terakhir ini, Juan Siregar bikin judul video, agama Islam sesat, ilmu thariqah sesat, apalagi itu semuanya kan kelihatannya sangat buruk. Padahal kalau dilihat konten video, semua tujuan dan maksudnya itu adalah untuk mengajak seluruh bangsa Indonesia bisa bekerja sama untuk mewujudkan bangsa dan negara ini mercusuar dunia, negara bagai sorga, agar Allah yang membimbing setiap pribadi lewat bisikan Rabbani. Karena kalau dengan agama Islam mustahil bisa, harus melalui dinillah atau agama Allah, baru bisa Allah bimbing. Itu tentang Dajjal. Kemudian secara fisik Allah juga membuat bukti nyata. Kalau kita lihat di video-video, dilihat dari informasi-informasi tentang Dajjal itu, buta matanya sebelah kanan. Makanya ada foto-foto Dajjal itu yang bermata satu dan seterusnya. Allah buat berbeda dengan Juan Siregar. Juan Siregar itu mata ini sebelah kiri, normal, bisa melihat, bisa segala-galanya sama. Tetapi kalau untuk membedakan, dia tidak pernah berfungsi. Dan itu di toko-toko kacamata itu stres melihat Juan Siregar. Matanya normal tapi aneh, tidak bisa membedakan apa-apa. Nah, itu mungkin maha kuasa Allah untuk mempertunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia dan manusia di muka bumi lewat peristiwa mata Juan Siregar yang seperti itu untuk disejajarkan dengan Dajjal. Tetapi kan terbalik. Kalau Juan Siregar yang sebelah kiri, maksudnya apa? Juan Siregar hanya menggunakan mata kanan selama hidup. Mata kanan itu berarti hanya melihat kebaikan. Tidak ada dalam perjalanan hidup dibikin seperti budak, darah mengalir di sawah-sawah itu memerah hanya agar tetap sekolah. Kalau misalkan menggunakan otak kiri, sudah lari dari rumah seperti saudara yang lain, putus sekolah. Nah, itu saking dalamnya pemahaman tentang kebaikan. Yang penting tujuan tercapai. Ya udah, masalah ada siksaan badan fisik itu ya wajar aja, namanya perjalanan hidup. Nah, itu satu contoh bukti-bukti nyata dari sisi Allah itu untuk mempertunjukkan Dajjal itu bisa berpangkal dari Juan Siregar. Dan sekarang memang saya bilang di video-video sebelum, Dajjal itu bukanlah makhluk, tetapi nama zaman. Di zaman Nabi Muhammad ada zaman jahiliyah. Kalau sekarang namanya zaman Dajjal. Semua manusia itu Dajjal. Seperti Juan Siregar, Dajjal. Atau ada sifat buruk. Ya udah, kita hancurkan sifat buruk, kita bangun sifat yang maha luhur daripada 4 tokoh tadi itu. Ada Satrio Piningit yang manusia setengah. Ya, kita jadikan diri kita manusia setengah dewa semua. Manusia dewa berwujud manusia. Ya betul. Allah bimbing, tulis niat, serahkan kepada Allah. Allah bimbing kita lewat bisikan Rabbani. Apa bedanya kita dengan para nabi? Kalau dikatakan sedewa, ya silahkan. Memang benar. Nah, ini menurut saya berusaha untuk memahamkan kepada bangsa Indonesia, tidak melalui penjelasan tapi bukti nyata real. Kita bisa gunakan akal sehat untuk melihat maksud-maksud Allah, petunjuk-petunjuk Allah itu dalam kita sama-sama memperbaiki kualitas diri, mengangkat derajat diri, menghilangkan sifat buruk, sifat Dajjal yang kita miliki, yang kita tidak sadari selama ini, dan kita bangun sifat-sifat luhur, sifat kesatria, sifat satria dalam diri pribadi masing-masing. Karena kalau kita untuk membangun bangsa menjadi pemimpin dunia, kalau rakyatnya tidak satria, mana mungkin. Ya, itu yang di video ini. Semoga kita bisa sama-sama mengambil hikmah untuk membangun karakter pribadi masing-masing, seperti ya mereka-mereka yang tokoh-tokoh yang disebut seperti Al-Mahdi itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.